Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas C Matematika Diskrit, yaitu akan membahas tentang random password generasi berbasis web. Sebelum itu, saya sebagai perwakilan akan mengenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Dimas Fauzan Al-Asri dengan NIM D1041221036. Yang kedua saya sendiri Fiona Zarifa dengan NIM D1041221074. Yang ketiga ada Angela dengan NIM D1041221012. Pembahasan kali ini saya akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat studi kasus. Latar belakang. Konsep dasar kombinasi telah diterapkan dalam berbagai konteks, seperti matematika, ilmu komputer, statistik, dan lainnya. Kombinasi adalah cara memilih item dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan. Ini berbeda dari permutasi, di mana urutan penting. Konsep kombinasi pertama kali muncul dalam matematika pada abad ke-17 oleh matematikawan seperti Blaise Pascal dan Pierre de Fermat. Mereka mengembangkan segitiga Pascal yang digunakan untuk menghitung kombinasi. Password, juga disebut kata sandi, adalah serangkaian karakter yang digunakan untuk mengautentikasi pengguna di sistem komputer. Password membantu melindungi data, aplikasi, dan jaringan dari akses tidak sah. Fungsi password adalah meningkatkan keamanan dan mencegah serangan cyber. Sayangnya serangan cyber sering terjadi karena password yang lemah. Dalam konteks ini, password dapat dihasilkan menggunakan metode kombinasi yang dapat meningkatkan keamanan dengan menciptakan kata sandi yang kuat. Password dapat dihasilkan secara acak menggunakan random generator berbasis web. Penggunaan password yang kuat dan unik adalah langkah penting dalam melindungi data pribadi dan sistem dari serangan cyber. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama ada konsep pengenalan mengenai random generator password. Yang kedua, implementasi pembuatan random generator password menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Yang ketiga, penjelasan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penginputan random generator password. Dan selanjutnya adalah tujuan dan manfaat studi kasus, yaitu pertama, meningkatkan keamanan akun dan data dengan menghasilkan kata sandi yang sulit ditebak. Yang kedua, membantu melindungi akun dari serangan kekerasan kata sandi di mana penyerang mencoba ribuan atau jutaan kombinasi kata sandi untuk mencoba masuk ke akun. Yang ketiga, menghasilkan kata sandi yang aman tanpa perlu mengingat atau membuat kata sandi sendiri. Yang keempat, menghasilkan kata sandi secara otomatis, menghindari upaya menciptakan kata sandi sendiri yang mungkin tidak cukup kuat. Selanjutnya akan dibahas teman saya, yaitu Angela. Mic-mu mati Angela. Halo. Oke, lanjut silakan. Oke. Selanjutnya, di dalam pembahasan ini kami akan membahas lebih lanjut mengenai studi kasus kami, yaitu ada 4. Yang pertama, landasan teori, flowchart, implementasi, dan juga kesimpulan. Dimulai dengan landasan teori. Oke. Dimulai dengan landasan teori. Ini adalah landasan teori singkat yang menjadi dasar dari pengembangan web kami. Yang pertama, kami mengutip dari Almat Bali Mitchell tahun 2017 sebuah jurnal mengenai pengertian dari random password generator, yaitu adalah alat yang menghasilkan kata sandi yang kuat dan aman, seperti terdiri dari huruf kapital, huruf kecil, dan juga angka. Yang kedua adalah pengertian website. Kami mengutip dari jurnal Abas, yaitu halaman web yang bisa diakses dan dilihat oleh pengguna internet. Yang ketiga, metode kombinasi. Metode kombinasi kami mengutip dari Fatwa tahun 2019. Itu merupakan kombinasi penggabungan dari berbagai karakter seperti huruf besar, huruf kecil, dan angka, sehingga menghasilkan kata sandi yang kuat. Yang keempat adalah tujuan dan manfaat. Jadi alat web yang kami buat ini
itu dapat meningkatkan keamanan akun data. Seperti yang kita tahu, kita disarankan untuk menggunakan password yang berbeda-beda untuk setiap akun-akun kita, baik di akun perbankan maupun sosial media. Sehingga dengan adanya web kami ini akan membantu para user agar mereka tidak perlu pusing untuk memikirkan password apalagi yang akan mereka gunakan. Yang kelima adalah metode penelitian. Kami menggunakan library research, yang di mana yang pertama kami mengidentifikasi topik penelitian, yaitu mengenai random password generator berbasis web sebagai implementasi dari metode kombinasi, yaitu berupa huruf besar atau kapital, huruf kecil, dan juga angka. Yang kedua, pencarian sumber literatur. Kami berdasarkan buku dan jurnal. Yang ketiga, evaluasi sumber literatur. Kami menggunakan evaluasi sumber literatur yang dimana jurnalnya 5 tahun ke belakang. Selanjutnya adalah flowchart. Oke, di dalam flowchart ini akan menggambarkan sistem yang kami bangun. Yang pertama ada terminator mulai, yang dimana dimulai ini ketika user mengklik web dari kami. Selanjutnya ada n, data n. N ini maksudnya adalah panjang dari password yang diinginkan oleh user. Dan lanjut ke decision, jika n itu sama dengan 0 atau user tidak menginputkan angka, maka dia akan balik lagi ke data n, yang dimana diminta user untuk setidaknya mengisi angkanya. Jika tidak n sama dengan 0 atau panjang password lebih dari 1 atau lebih dari 0, maka akan langsung ke decision huruf besar, yang dimana kami menyediakan checkbox di web tersebut untuk dicentang. Jika user mencentang huruf besar, maka sistem akan mengenerate huruf besar yang akhirnya akan lanjut ke decision huruf kecil. Jika tidak, maka akan langsung lanjut di huruf kecil. Selanjutnya di huruf kecil, jika user mencentang huruf kecil juga, checkbox huruf kecil, maka dia akan mengenerate huruf kecil dan langsung lanjut ke decision angka. Sedangkan jika tidak, maka dari decision huruf kecil akan langsung lanjut ke decision angka. Dan juga di angka begitu juga, jika user mencentang atau menceklis checkbox dari web angka, maka dia akan mengenerate angka dan langsung masuk ke data password. Jika tidak, maka akan langsung masuk ke password. Selanjutnya dilakukan pengecekan. Jika user tidak menginput atau tidak mencentang dari ketiga checklist atau checkbox tersebut, jika iya, maka dia akan mengulang dari awal, yaitu user diminta untuk mencentang setidaknya satu dari ketiga pilihan tersebut. Jika sudah dicentang semua atau password panjangnya itu lebih dari 0, maka dia langsung selesai. Oke, selanjutnya dilanjut oleh Dimas. Oke, boleh dilanjutkan. Oke, ini buat tampilan program webnya yang udah kami buat. Jadi di situ kan sudah ada seperti kayak bilah pemilihan panjang password ini. Jadi kita user bakal nentuin panjang password yang mau dibuat. Misalkan di situ kita user milihnya 12 gitu. Jadi nanti yang bakal di generate sama mesin ini itu 12 karakter random. Kemudian di situ kan udah ada tuh checkboxnya 3 buah ya. Itu ada huruf besar, huruf kecil, sama angka. Nah itu user bisa milih kombinasi dari ketiganya ataupun kombinasi dari keduanya ataupun cuman satu kombinasi. Misalkan nih huruf besar doang nih user pengennya gitu. Nah user tuh bisa centang huruf besar doang aja dan bakal ngehasilin generate yang sesuai sama checkboxnya. Nah kalau di sini kan contohnya angka ya, cuman angka doang yang dicentang, berarti yang di generate random tuh cuman angka yang berisi 12 karakter. Terus user juga bisa melakukan ketiganya untuk random generator ini. Jadi misalkan udah dicentang sama nentuin panjang password, user bakal tekan tombol generate passwordnya dan password yang di generate tuh udah langsung acak gitu, random. Boleh ke slide selanjutnya.
Nah, ini merupakan implementasi HTML-nya, ini struktur HTML-nya yang buat sesuai sama tampilan tadi. Boleh ke slide selanjutnya buat JavaScript-nya. Boleh tolong di zoom nggak? Bisa di zoom nggak? Di zoom itu ya, itu nggak bisa. Nggak bisa ya? Oke. Oke, sebentar. Oke, kalau di oke. Jadi buat implementasi JavaScript-nya, jadi program ini tuh dibutuhkan kayak panjang password sama jenis karakternya. Jadi misalkan user nih, kalau di sini ada namanya cons charset nih buat checkboxnya. Itu dipakai buat nyimpan checklistan dari usernya. Jadi user maunya uppercase, lowercase, atau number, atau ketiganya. Terus buat delete password itu variabel yang bakal diisi sama karakter yang udah di random generate. Nah, terus ada di if charset.length sama dengan 0, itu kalau misalkan user belum ngisi atau charsetnya itu cuma 0 atau di bawah 0, itu nanti user bakal dapat alert pilih setidaknya satu jenis karakter. Jadi user tuh tetap harus ngisi nantinya, tapi bakal diingatin sama sistem kami. Terus buat di bawahnya tuh ada for loop-nya. Nah, for loop ini nih pakai map random dari charsetnya, terus ngambil randoman itu dari, boleh scroll di bawah lagi. Nah, ini dari charset yang di bawah. Nah, ini charset yang bakal di random generate. Jadi nanti dipilih dari semua karakter ini nanti di random pakai program JavaScript. Dan di random nanti bakal disimpan di variabel password yang di atas tadi. Setelah itu nanti program ini nih bakal di-trigger sama usernya pakai generate password. Nah, program itu tuh ada di cons password result. Jadi kalau misalkan tombol generate passwordnya ditekan, berarti nanti password resultnya tuh bakal diisi sama password yang udah di-generate sama JavaScript. Boleh lanjut ke kesimpulan? Oke, jadi kesimpulan ini dalam makalah yang kami buat nih, kami ngembangin random password generator berbasis web dengan HTML, CSS, dan JavaScript demi menciptakan kata sandi yang kuat. Jadi hasil pengujian ini menunjukkan sistem berhasil memenuhi kriteria pengguna dengan aman. Jadi udah dites juga di berbagai aplikasi. Itu termasuk password kuat katanya. Di aplikasinya udah termasuk password kuat, jadi sudah bisa digunakan. Terus dengan perancangan sistem yang cermat ini, alat ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan akun dan data secara efektif, serta meningkatkan kesadaran akan kata sandi yang kuat dalam lingkungan cyber yang semakin kompleks. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.